kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa, kami mengagungkan Engkau. Tak pernah terlambat segala pertolongan-Mu. Mungkin bagi kami Tuhan terlambat, tetapi Tuhan yang kami tahu pasti bahwa pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi ini Tuhan kami mengangkat tangan kami mengucap syukur karena kami menikmati kasih-Mu dari surga itu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu dari surga dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menikmati pagi ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, mendeklarasikan Tuhan, kami menikmati kasih-Mu dari surga memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Segala kasih-Mu mengalir dari surga itu memenuhi setiap hidup kami pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari
tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Itulah Tuhan doa kami di pagi ini, Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam rumah tangga kami, Bapa. Kasih-Mu mengalir dalam persoalan kami, ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi ini Tuhan, kami Tuhan bersama-sama malaikat-Mu di surga bersorak-sorai menikmati Tuhan kasih-Mu di pagi ini Tuhan. Biarlah kami menapaki hidup di akhir tahun itu Tuhan, bersama malaikat di surga pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersama malaikat-Mu mengangkat kidung pujian menyembah Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Amin. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin yang kami hadapi hari ini belum mengenakkan hidup kami Bapa. Tetapi pagi ini ya Aba ya Bapa, Kau mengajar kami Tuhan berserah padamu. Karena janji-Mu ya dan amin Bapa. Biarlah pagi ini Tuhan kami mengangkat tangan kami bermasmur Tuhan pujian bersama malaikat-Mu Bapa. Haleluya. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu.
Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Hosana, Hosana bagi Engkau yang di tempat maha tinggi Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini kami seperti Tuhan rusa Tuhan yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan kami bersama-sama dimanapun kami berada ya Bapa. Kami Tuhan datang yang rindu akan sungai-Mu Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Atra, hatiku ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapa, biarlah di pagi ini Bapa, sebelum kami mendengarkan renungan pagi ini Bapa, biarlah hati kami rindu Tuhan seperti rusa Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya.
Itulah doa kami di pagi Bapa. Biarlah kerinduan kami di pagi ini seperti rusa yang rindu sungaimu Bapa. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan renungan pagi ini. Biarlah renungan di pagi ini Tuhan mengawali dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, di mana kami tidak terasa kami melewati hampir 10 bulan Tuhan. Kadangkala ada hal-hal yang secara fisik, secara pribadi tidak mengenakan Bapa. Tetapi di pagi ini ya Tuhan Yesus, Kau mengajar kami bahwa Engkau Tuhan seperti Bapa kami menyebut Engkau Tuhan, menyebut Engkau Bapa. Juga di pagi ini Tuhan, persoalan mungkin masih detik ini masih ada, tapi itu janji-Mu dan amin. Seperti pujian kami Tuhan, kami mengaminkan hal itu. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya di pagi ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan membawa renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan yang membawa renungan. Selamat pagi Bapak Ibu yang luar biasa. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak John, Pak Kendi. Terima kasih Bu Neng yang selalu mengingatkan ketika kita diberi tugas oleh hamba-hambanya. Luar biasa, pada pagi ini kita selalu diberi semangat yang baru, kekuatan yang baru. Kita sama-sama mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa setiap hari kita itu sesungguhnya dalam mengikut Tuhan selalu yang namanya sekolah kehidupan, ya Bapak Ibu. Mari baik kita satu hati dalam doa kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang selalu memberi kami kekuatan baru, hikmat yang baru Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan sebagai anak-anak-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan, pertolongan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, hari lepas hari sebagai anak-anak-Mu Bapa. Kau terus menopang hidup kami, menolong kami, memberi kami kekuatan ketika kami menghadapi berbagai macam masalah persoalan Bapa. Melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau selalu memberi kami penghiburan Bapa, hikmat Tuhan, bagaimana kami melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Bapa. Sehingga hari-hari kami Tuhan, hidup kami semakin berkenan kepada-Mu, dan kami sungguh Bapa memiliki hati dan sikap hati yang benar dalam perkataan perbuatan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa, pada pagi ini kami mau belajar hal-hal yang sederhana ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Bapa, supaya iman kami semakin dikuatkan, kami satu sama lain saling mendoakan, menopang ya Tuhan, dan kehidupan roh kami dari hari ke hari Bapa semakin diperbarui ya Bapa. Nama-Mu terus ditinggikan, dimuliakan dalam sepanjang hidup kami hari ini Bapa, sampai Tuhan datang 2 kali. Kami tetap setia Tuhan, kami terus menanti-nantikan Tuhan, kami terus Bapa memiliki sikap hati yang benar Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, beri kami pengertian yang dalam Bapa. Kau tahu bahwa hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa jika tidak Engkau pakai Tuhan. Mulut bibir hamba-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja seluas-luasnya Tuhan dalam hidup kami, dalam pikiran hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat syukurannya bagi-Mu Tuhan Yesus. Waktu yang singkat ini kami menyerahkan dalam tangan Roh Kudus Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang
Kasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, renungan, izinkan saya eh, memuji Bapak Ibu, khususnya ketika saya mendengar firman Tuhan, baik itu dari Pak Aisy, kemudian Bu Yeni Ong ya, Bu Deborah, Pak Darius, kemudian Pak John Ferry, Pak John Winata, dan yang lain-lain. Ya, khususnya Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi itu, kadang-kadang saya secara pribadi itu iri ya, izin ya, saya nyampaikan dulu dari hati kecil saya paling dalam. Saya iri dalam arti iri dalam arti rohani Bapak Ibu ya. Iri, wah mereka ini kok luar biasa ya Tuhan. Itu saya melihat cepat sekali gitu loh, connect dengan Roh Kudus, connect dengan Tuhan. Nah, itu bisa terlihat ketika beliau-beliau itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu Bapak seperti mereka Bapak. Begitu enak ketika menyampaikan firman gitu loh. Jadi kayak hikmatnya itu kok luar biasa Bapak ketika mereka menyampaikan firman. Ya, seperti Yeni Ong. Saya pikir Bu Yeni Ong itu sudah menjadi seorang pelayan yang sangat aktif gitu. Wah, kalau saya seperti mereka, itu izin saya mau melayani, mau dipakai Tuhan Bapak untuk melayani pos-pos yang kecil-kecil dulu gitu. Saya pikir itu luar biasa Bapak Ibu. Menurut saya ya. Jadi karena dalam ketika menyampaikan firman Tuhan dan hikmatnya, menurut saya itu luar biasa dan cepat sekali connect dengan Tuhan, connect dengan Roh Kudus. Dan itu bagi saya penting sekali. Nah, Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan belajar hal yang sederhana bagaimana mencari perkenanan Tuhan. Sebagai tuntunan, kita semua akan belajar, kita akan buka dari Amsal 21 ya Bapak Ibu. Mari kita buka, tapi mungkin kita tidak baca semuanya. Saya akan ambil dari ayat 1 sampai 3 dan 21 sampai 23. Bagaimana supaya hidup kita ini menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, dan kita semua bagaimana kita memiliki sikap hati yang mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Lalu kita lihat lagi di ayat 21 sampai 23 ya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat tadi, itulah sikap hati yang sungguh dikenal sungguh dikenal oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita supaya setiap hari kita ini senantiasa berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan,
kita setiap saya sangat bersyukur ya ketika saya terima tugas dari hamba-hambanya, khususnya ketika eh, diminta untuk Mbak Renungan, saya sangat bersyukur, saya sangat senang. Kenapa? Eh, Sebelum saya membagi renungan, tentunya saya harus mendapatkan berkat dulu, baru saya bisa membagi kepada Bapak Ibu Saudara ya. Ya, secara nggak langsung berarti iman saya ini harus dikuatkan dulu. Saya di-upgrade dulu. Sehingga saya sangat bersyukur, saya sangat senang. Iman saya semakin bertumbuh, dan tentu semakin menjadi dewasa ya. Tidak menjadi anak-anak terus, tidak menjadi imannya tidak seperti anak-anak terus. Nah, iman Kristen sering dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan adalah perjalanan rohani. Kehidupan iman Kristen itu seperti perjalanan rohani, sekalipun kita masih ada dalam dunia, tetapi kita sesungguhnya itu di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Sesungguhnya kita ini ada di dalam lingkungan kerajaan, kerajaan di dalam Tuhan Yesus. Tentunya eh, di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kerajaan tentu ada yang namanya banyak aturan-aturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, proses perjalanan rohani seseorang itu dimulai dari ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengalami seperti Nikodemus ya, kita semua pasti mengalami ya, sebagai anak Tuhan. Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nah, dulu sebelum kita mungkin sebelum mengenal Tuhan Yesus, ada banyak hal. Kita seperti dalam Galatia 5 ayat 15, kita mungkin sebelum kita mengikut Tuhan Yesus, kita banyak melakukan hal-hal yang katakanlah ya semua kita tidak mengenal dosa itu ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemudian secara tidak nyadar kita melakukan penyembahan berhala, kemudian sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kemudian kepentingan diri sendiri. Hal itu yang membuat kita itu buta secara kebenaran. Nah, hal-hal itu ketika dulu kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita semua lakukan hal yang itu semuanya. Ketika kita belum bertobat, ketika kita belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita gampang sekali kita benci dengan orang, gampang sekali kita dengki, ya. Bahkan mungkin ya kita nggak bisa mengendalikan diri, kita sering melakukan pesta pora yang melakukan menjalani waktu-waktu yang tidak ada gunanya, pesta pora yang tidak bisa terkendali, atau mungkin bahkan kita pernah mabuk juga, tuh ya. Apabila kita tidak dipanggil atau kita tidak bertobat, semua itu membuat kita semua bisa binasa. Kalau kita tidak mengenal dengan Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Sebaliknya, ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, aturan-aturan yang harus kita tahu supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita terus mengejar Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kita harus memiliki sikap hati yang penuh dengan kasih, ya,
senantiasa kita saling menguatkan, kita saling membagi berkat firman Tuhan. Ketika saudara kita itu mengalami sedih, susah, stres, ya, gimana teman kita atau saudara kita ini supaya mereka mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, ya. Ketika mungkin saudara kita ini tidak sabar atau kehidupannya begitu kacau, ya, kita memberikan atau kita bisa main ke tempat saudara kita itu supaya teman kita yang sedang gundah atau sedang stres, menghadapi masalah persoalan yang bertubi-tubi misalnya, kita bisa menghibur dengan penuh kasih, ya, penuh dengan tulus, ya Bapak itu, supaya teman kita tadi memiliki hati yang sabar, kemudian senantiasa setia, menguasai diri, sehingga saudara kita atau teman kita yang sedang mengalami persoalan itu merasa terhibur, ya, ketika kita datang, ya. Dan itu sikap-sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sikap hati ataupun hari-hari yang kita jalani selalu berkenan kepada Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan ketika mungkin saudara kita itu mengalami masalah yang berat, kita ajak menyanyi, memuji Tuhan. Kita tahu bahwa dalam pujian, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dalam Kisah Rasul 16, ya, Kisah Rasul 16 1 sampai 40 dikatakan di sana, ketika Paulus dan Silas itu mengalami hukuman di dalam penjara, ya, mereka berdoa, menyanyi dengan puji-pujian, dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan Paulus dan Silas, sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saat itu terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu-pintu, terlepas belenggu, dan mereka semua bisa keluar dari belenggu penjara. Yaitu kuasa pujian dan penyembahan, ya, ketika umatnya atau orang kudusnya menghadapi masalah yang berat sekali, kita menyanyikan lagu puji-pujian sehingga terbebas dari masalah persoalan yang berat. Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu juga kita semua mengalami ketika kita seperti nggak berdaya, seperti nggak punya kekuatan apa-apa. Entah itu ketika kita mengalami masalah keuangan, masalah di kantor, ataupun punya masalah dengan bos kita, atau kita difitnah, sehingga kita mengalami stres yang luar biasa. Dari teladan Paulus dan Silas tadi, jika mereka memuji menyembah Tuhan, ada sesuatu yang terlepas. Nah, saat itu ketika kita mengalami juga masalah yang sama, saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu mengalami sukacita yang luar biasa. Makanya ketika kita menghadapi masalah persoalan, jangan kita lupa memuji nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka segala masalah persoalan yang berat itu akan menjadi ringan. Karena memuji nyembah Tuhan itu menjadi dupa yang harum, naik ke surga, mengundang hadirat Allah hadir dalam hidup kita. Luar biasa, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dengan memuji nyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, maka kita
maka hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita pasti merasakan. Sehingga doa pujian dan penyembahan menarik kuasa dinyatakan atas kita, apapun kondisi masalah kita. Allah akan membebaskan kita dari semuanya saat kita berdoa muji menyembah Allah. Jadi mari kita terus jadikan doa, pujian, dan penyembahan itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita selalu merasakan hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin tidak terlalu panjang saya membagi renungan pada pagi ini. Ada contoh-contoh dalam Alkitab yang luar biasa, yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Mereka hamba Tuhan, orang kudus Tuhan yang orang-orang yang dikenan Tuhan dan terbukti dipakai Tuhan. Tentu kita rindu seperti mereka, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai murid Tuhan Yesus, kita tidak mau terus menjadi bayi rohani terus. Saya yakin percaya bahwa kita semua rindu hidup kita ini semakin dewasa, semakin iman kita semakin bertumbuh, berbuah, dan kita semakin menjadi orang yang berdampak, itu ya Bapak Ibu. Contohnya seperti 11 murid Tuhan Yesus dan juga Paulus, kemudian hambanya bapak-bapak rohani kita seperti Abraham, Bapak Abraham, kemudian Ishak, Yakub, Daud, Daniel, mereka bapak-bapak rohani kita, mereka orang-orang yang mengejar Tuhan, dan mereka tahu, dan kita yakin percaya bahwa mereka tuh punya kepekaan rohani yang luar biasa. Ketika Tuhan bicara, langsung mereka itu connect dengan Tuhan, dan hidup mereka semakin berkenan kepada Tuhan, dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lalu apa ya ketika kita itu mengejar Tuhan, janji Tuhan apa untuk kita semua? Sebelum saya akhiri renungan pada pagi ini, reward kita, hidup kita, reward kita dari Tuhan ketika kita mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan. Ya, Tuhan berjanji bahwa dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara ya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita setiap hari mengambil keputusan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, mencari kehendak Bapa dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan berjanji kita semua akan berhasil dan perjalanan hidup kita akan beruntung. Sekalipun mungkin saat ini kita belum merasa terbebas, atau kita merasa belum berhasil, atau kita merasa belum beruntung, tapi kita senantiasa diajak tetap taat dan setia. Saya yakin percaya bahwa suatu kali Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Ya, sedikit saya cerita tentang kehidupan saya ya, Bapak Ibu, sedikit saja. Saya sungguh tidak menyangka bahwa saya ini bisa kuat tahun 2023 dari Januari sampai saat ini November ya. Sesungguhnya hidup saya juga penuh masalah ya, Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin dulu pernah cerita, saya belajar berusaha,
berusaha real ya. Sebelumnya saya bertahun-tahun, itu mungkin hampir 5 tahun, saya belajar semua bisnis yang digital ya. Saya belajar bisnis yang real ya, dengan bermacam-macam. Kemarin ada belajar peternak itik ataupun bebek, burung, semua itu nggak mudah, Bapak Ibu. Sangat tidak mudah, sampai eh, ya puluhan juta atau mungkin ratusan juta ya untuk modal segala macam, persiapan lahan, kandang dan segala macam. Tapi ya itu semua adalah proses kehidupan, supaya saya dulu yang mungkin karakter saya yang banyak ngawur, berubah-berubah. Tapi Tuhan, saya sungguh dibentuk oleh Tuhan supaya karakter saya ini benar-benar saya diberi kesabaran. Saya sungguh-sungguh bagaimana saya harus mengejar perkenanan Tuhan setiap hari. Saya belajar sabar, saya belajar setia, hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Semua Tuhan izinkan saya belum mengalami kebebasan finansial gitu ya. Yaitu semua proses kehidupan yang diberikan Tuhan kepada saya, keluarga, membuat saya itu bukan semakin kendor ya, tapi justru ada banyak banyak kegiatan rohani yang saya kejar, yang saya ikuti, dan saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dulu yang mungkin saya katakan ada banyak tabungan ataupun simpanan, tapi saya sesungguhnya itu banyak hal tidak bisa mengendalikan diri ataupun tidak mengalami sukacita yang sesungguhnya dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan membentuk saya, semua boleh dibilang eh, banyak, katakanlah modal habis-habisan gitu ya. Tuhan semua izinkan eh, saya boleh belajar itu dengan sungguh-sungguh, semakin mengalami kepekaan hubungan pribadi dengan Tuhan yang yang semakin indah, semakin merasakan hadirat Tuhan terus dalam hidup saya setiap hari. Dan itu sungguh, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sukacita yang sungguh-sungguh dari Tuhan, itu sukacitanya itu beda ketika kita sukacita dengan kita belum mengenal Tuhan atau belum mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan jauh lebih berhati-hati dalam banyak hal, dalam mengambil keputusan apapun. Kita semakin sungguh-sungguh, semakin eh, penuh dengan kesabaran, penuh dengan selalu banyak tanya, bergumul dengan Tuhan. Ya, itu indah sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya kita belajar dalam keadaan apapun, kita tetap bagaimana kita berusaha maksimal supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan berusaha menyenangkan hati Bapa. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, apa yang sudah Hamba-Mu bagikan kepada teman-teman TDP Tuhan. Kiranya Bapa semuanya itu berkenan kepadamu Bapa, dan teman-teman TDP mendapatkan berkat apa yang kami sampaikan Tuhan. Kami yakin percaya Bapa, ketika hidup kami mengejar Engkau dan terus Tuhan memiliki pikiran hati kami, perkataan, perbuatan kami dengan sungguh-sungguh Bapa mengikut Engkau Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, hidup kami berkenan kepadamu Bapa. Hidup kami terus Tuhan mencari kehendak Bapa dalam hidup kami.
Kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah Bapa dalam banyak hal Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kasih Pak Heri, firman Tuhannya, doa sepakat. Mari kita berdoa dalam Tuhan, kami bersyukur sebab Indonesia berhasil melalui berbagai ketidakpastian ekonomi di tengah meningkatkan konflik geopolitik global. Kami berdoa agar angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa tutup di angka 5%. Tuhan, Organisasi Meteorologi Dunia memprediksi fenomena El Nino berlangsung hingga April 2024 lebih lama ketimbang yang diprediksi sebelumnya. Mampukanlah pemerintah mengantisipasi dampak El Nino ini terhadap masyarakat, aktivitas ekonomi dan ekosistem alam, terutama di wilayah selatan Khatulistiwa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Biarlah kami tetap berbahagia pada pagi ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Oh, amin Bapak. Terima kasih untuk pagi ini, untuk renungan yang Bapak telah berikan bagi kami pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menjalani hidup hari ini. Karena kami tahu kami berbahagia di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Roh. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hasrat sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, haleluya, memuji Yesus selamanya. Haleluya, thank you Bapak. Terima kasih untuk hari ini, untuk renungan ini Pak. Kalau kami boleh melewati masuk Tuhan pertengahan bulan 11
bulan kami lewati Tuhan. Mungkin persoalan masih menghadang kami, tetapi kami meyakini Tuhan janji-janji-Mu. Kami menikmati Tuhan pagi ini. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku penuh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Haleluya, thank you Bapak. Aku bernyanyi bahagia. Haleluya, thank you Bapak. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Silakan Bu Sylvie. Ya, suara saya tidak terdengar. Kurang dekat mungkin Bu Sylvie, jadi suaranya kecil. Mari Bapak Ibu kita kembali bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk hutang negara kami, di mana posisi hutang pemerintah pada September 2023 mencapai 7.891 triliun rupiah atau setara dengan 37,95% dari produk domestik bruto, lebih rendah dari September 2022 yang 39,3% dari produk domestik bruto. Berilah hikmat kepada pemerintah agar cakap dalam mengelola hutang yang ada, supaya rasio hutang tidak sampai melewati batas ketentuan undang-undang. Ya Bapak yang baik, berikan kepada pemerintah hikmat untuk mengelola sumber daya dengan baik. Berikan hati yang tulus dan jujur pada pejabat terkait, sehingga hutang pemerintah tersebut dapat digunakan untuk kemajuan negara dan bangsa, serta untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papua yang tanggal 1 Desember nanti akan mengadakan perayaan, di mana pada acara tersebut rencananya akan dikibarkan bendera bintang kejora atau bendera Papua Merdeka. Kami berdoa ya Tuhan, agar kondisi Papua aman dan aparat keamanan
bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk Papua, kiranya hikmat dan kasih Tuhan menyelimuti seluruh masyarakat Papua. Kiranya masyarakat Papua menjaga kondusivitas, jangan ada tindakan makar yang mengancam keamanan dan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih Pak Heri sudah membagikan renungannya. Yang saya dapati tadi adalah yang paling tegas adalah di Amsal 21 ayat 23 yang mengatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya melihara diri daripada kesukaran. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya memiliki pengalaman ya di suatu kantor di mana bos saya itu dia sangat menjaga lidah bibirnya. Selalu perkataannya lemah lembut. Walaupun masalah tetap ada yang datang, tetapi dia melaluinya, saya melihat sendiri, dia melaluinya dengan tidak mengalami kesukaran. Dan ada satu bos lagi, mulutnya selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang kasar. Dan saya melihat justru tidak ada masalah menjadi ada masalah. Dan selalu kesukaran terjadi. Dan bahkan sering terjadi kecelakaan-kecelakaan. Yang saudara kasih dalam Tuhan. Lidah bibir kita ini diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan berdoa. Tadi kata Pak Heri. Ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan, sementara lidah bibir kita selalu menolak berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika setiap hari kita memperkatakan firman Tuhan, maka percayalah, seperti yang di Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, artinya memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah ini siang dan malam. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi-pagi kita telah mendengarkan renungan yang dibagikan oleh Pak Heri. Siang dan malam, jangan lupa juga kita renungkan terus. Mari kita belajar bersama setiap hari untuk supaya kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Karena firman Tuhan mengajari kita kebaikan dan penuh dengan hati-hati menjalani hidup ini. Karena hidup ini ke depan penuh dengan banyak sekali jebakan-jebakan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hidup tidak semakin baik. Oleh sebab itu kita harus menjaga. Yang paling mudah kita jaga, orang berkata hati kita harus tertuju pada Tuhan. Kita harus jaga hati kita, ya kan? Semua ngomongnya gampang. Tapi kalau tidak mulai dari omongan, tidak mulai dari mulut kita, bagaimana kita bisa menjaga hati?
Karena lidah bibir kita mencerminkan hati kita. Mari saudara kasih dalam Tuhan, renungan ini sangat bagus. Mulai detik ini, mulai saat ini, kita perkatakan firman Tuhan setiap saat. Maka tidak bosan-bosannya kita harus baca Amsal ya. Hari ini tanggal 20, bacalah Amsal 20. Besok tanggal 21, bacalah Amsal 21. Terus nonstop. Karena Amsal itu memberikan kita hikmat dan memberikan kita kepintaran. Kalau dulu Amsal 1 ayat 7 bahasa Inggrisnya Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Tetapi sekarang terjemahan barunya yang benar-benar dari bahasa Ibrani adalah Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Jadi bukan hanya knowledge, tetapi hikmat. Hidup di dalam Tuhan, hikmat Tuhanlah yang kita perlukan. Saya selalu bilang, kalau ada hikmat, kenapa harus tunggu hikmah? Hikmah itu sudah jatuh, baru ambil hikmahnya. Jadi orang yang suka berkata, untung tidak, dia udah sakit, dia bilang, untung tidak mati. Dia kesenggol bajai, dia bilang, untung tidak masuk got. Nah, itu hikmah. Tapi kalau orang yang penuh dengan hikmat, dia tidak akan kesenggol bajai karena dia lihat jalan. Bagi yang lari pagi, saya berikan hikmat. Kalau Pak Kianli, mungkin Pak Rudi juga suka lari pagi ya. Jalan pagi, lari pagi. Kalau lari pagi itu jangan searah dengan kendaraan ya, karena kita kalau lawan arah tidak ditilang polisi karena kita jalan kaki ya. Jadi kalau jalan kaki dan lari, saya selalu ingatkan untuk lawan arah supaya apa? Supaya kendaraan dari lawan arah kita bisa lihat. Kalau kita satu arah, kendaraannya di belakang menabrak kita ya kita nggak tahu apa-apa. Masa hidup kita pasrah? Nah, pakai hikmat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungkan, bukan hanya renungkan, tapi perkatakan firman Tuhan. Itu yang saya dapati dari Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Silakan lanjut Pak Budi. Pak John, sebentar Bapak Ibu kita akan berdoa bersama untuk permohonan doa. Nanti doa penutup kembali Pak John akan membawakan doa berkat ya. Baik Bapak Ibu, kita akan open mic bersama. Kita dukung teman-teman kita yang memohon doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Deborah Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Ibu Deborah Yustan Tuhan tidak seimbang bersama Tuhan, adalah kepalanya sering terasa kehilangan dan memberikan kesembuhan dan kesehatan Diana yang Tuhan sembuhkan pulih sempurna seperti siakala lewat darah Yesus. Bebaskan, pulihkan Tuhan, berdoa terima kasih Tuhan buat Pak Rudi suami Belinda dalam nama Tuhan Yesus juga Pak Rudi jalan Pak John letak kemudian hari Selasa sampai dengan hari Senin usahakan juga Tuhan dia dibawa yang juga semuanya diberi yang terbaik oleh Tuhan Yesus. sempurna ya
dekat dimanapun Tuhan di Bandung, Tuhan yang ada juga dan kemudian Tuhan di anak ini tanggal 2 Desember biarlah semuanya dapat berkenan segala sesuatunya baik dan terima kasih Bapa dalam nama Yesus. berhasil Tuhan. Kenyataan yang sempurna. Haleluya Tuhan Yesus. Kebenaran sempurna ada dalam Terima kasih Tuhan. Saya Silakan Pak John. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Di dalam bilangan 6 ayat 24 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini hidup engkau akan selalu damai dan sejahtera. Percayalah. Dari saat ini, dari persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sungguh diberkati dan yang sangat diberkati, sama-sama berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus. terima kasih Pak John. Baik Bapak Ibu, Heri, kita waktunya Pak berdoa John. bersama. Pak Rudi dengan kumisnya Bu Lena. Oke, Terima kasih Bu kasih Lena. senyum yang terbaik pagi ini. Ya, Bu Lena dengan angle yang kiri atau kanan, Pak Andi juga siap. Wah, Bu Wah, Hening. kumisnya udah dipasang nih, Pak. Iya, saya Mari minjem kumisnya Pak teman-teman, Ojak. saya bantu ya Pak Andi. 1, 2, 3, smile. Yang kedua Pak. 1, 2, 3, smile. Pak Darius sama Bu Hening mepet berdua. Pak Rudi mana Pak Enggak, pasangannya? lagi masak. Udah teman-teman, Bapak Ibu. Oke, Terima Bapak kasih Ibu. Bu Lena. Happy Monday. Ibu Selamat Lena, tugas Bapak Ibu teman-teman, semuanya. teman-teman, Livi dan Berkati. Bu Raisa. Oke, saya close ya. Ya. Nah.